Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang iman atau rukun iman, di mana Rasulullah SAW dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang iman, maka Nabi SAW mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yaitu iman adalah Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, kemudian kitabnya, kemudian rasul-rasulnya, dan juga hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir baik dan buruk. Maka hadis ini menyebutkan tentang rukun iman, dan inilah menjadi dalil bahwasanya rukun iman itu ada 6 macam. Adapun arti iman secara bahasa, secara bahasa itu dikatakan oleh para ulama, diartikan al-iman itu adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Dan secara istilah disebutkan oleh para ulama adalah al-iman itu at-tasdiqu bil janan wal qawlu bil lisan wal amal bil arkan, yaitu iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan atau anggota tubuh. Juga para ulama yang lain mengatakan al-iman qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Yang dikatakan dengan iman adalah perkataan dan perbuatan, yaitu qaulul qalbi wal lisan, perkataan hati dan lisan. Perkataan hati adalah maksudnya at-tasdiq tadi, pembenaran, membenarkan. Kemudian qaulul lisan, yaitu perkataan kita mengucapkan kalimat syahadat, kita berzikir, membaca Al-Quran, itu bagian dari iman. Kemudian amalul qalbi wal jawarih, yaitu amalan hati. Amalan hati itu ikhlas kepada Allah SWT, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, mencintai Allah. Itu semua amalan hati. Wa amalul jawarih, dan amalan anggota tubuh, yaitu anggota tubuh kita melakukan gerakan sholat misalnya, atau dalam haji, tawaf, sa'i dan sebagainya, membantu orang lain dan sebagainya. Itu arti dari iman yang disebutkan oleh para ulama. Maka iman itu adalah tidak terlepas dari 3 hal secara umum, yaitu sesuatu yang kita yakini, i'tiqad atau keyakinan, dan pembenaran. Kita meyakini bahwasanya Allah itu ada,
Allah itu yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, Allah yang berhak untuk disembah dan seterusnya. Maka kita membenarkan dengan hati kita, atau meyakini dengan hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan kita. Maka iman tidak cukup dengan hati saja, tapi juga harus diucapkan dengan lisan, dengan kita mengucapkan syahadat ketika kita mengatakan bahwasanya, meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan itu kita ucapkan dengan lisan kita. Kita beriman, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita amalkan dengan perbuatan kita. Maka iman juga butuh dengan amalan, perbuatan. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan dengan lisan atau keyakinan dengan hati kemudian tidak beramal. Itu tidak cukup. Maka bentuk dari keyakinan dan pengakuan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita tidak melakukannya, tidak mengamalkannya dengan perbuatan, maka kita dianggap orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku. Maka pengakuan itu perlu dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian Rasulullah SAW tadi menyebutkan bahwasanya rukun iman itu ada 6 yang semua kita tahu. Yang pertama al-iman billah, yaitu kita meyakini, beriman kepada Allah SWT. Beriman kepada Allah itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan itu hal yang mesti kita yakini, dan itu menjadi poin paling mendasar, bahwasanya Allah SWT itu ada. Sebagian manusia itu ada yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada, yaitu orang-orang ateis atau orang komunis yang mereka mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada sang pencipta. Menurut mereka alam ini tercipta, dunia ini ada, ya begitu saja, dengan spontan saja, tidak ada yang menciptakan. Dan ini tentunya sebuah kekeliruan yang nyata, ya. Maka iman kepada Allah SWT, beriman akan adanya Allah SWT, bahwasanya Allah itu ada. Dan bukti Allah itu ada, adanya alam ini. Ketika kita ditanya apa bukti Allah itu ada, adanya alam ini. Karena alam ini tidak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Kalau kita lihat sekarang ini, mikrofon ini ada, tidak mungkin kita katakan ada begitu saja, pasti ada yang membuatnya. Meja kursi ini ada, pasti menunjukkan bahwasanya ada yang membuatnya. Itu secara logika kita sederhana. Masjid ini ada, pasti ada yang membangunnya. Tidak mungkin ada begitu saja. Maka ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, adanya alam ini menunjukkan ada yang menciptakan. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah SWT yang menciptakan alam semesta ini. Allah SWT yang menciptakan alam ini, karena sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau seandainya tidak ada Allah, maka tidak mungkin ada alam ini. Tidak mungkin ada sesuatu itu begitu saja. Maka kita meyakini bahwasanya Allah SWT menciptakan alam ini, menciptakan langit dan bumi, menciptakan lautan, gunung, manusia, jin, malaikat, hewan, semuanya. Allah SWT yang menciptakannya. Dan juga Allah SWT yang mengatur. Kita bisa bayangkan bahwasanya alam ini teratur, mulai dari pengaturannya setiap hari matahari terbit di timur, nanti tenggelam di barat. Satu hari itu ada 24 jam. Tidak pernah bergeser, tidak pernah berlebih, tidak pernah berkurang. Kecuali nanti di akhir zaman, ya, tanda-tanda hari kiamat berubah semua. Tapi sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, yaitu apa? Bahwasanya alam ini diciptakan oleh Allah SWT, begitu teraturnya. Maka berarti menunjukkan ada yang mengatur.
Kalau tidak ada yang mengatur berarti apa? Akan berantakan. Mungkin kadang terbit, kadang enggak. Mungkin terbitnya kadang jam sekian, matahari misalnya, atau bulan juga begitu. Atau mungkin sehari itu bisa jadi 20 jam dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada yang teratur. Kita contohkan sederhana apa? Coba kita lihat di jalan raya, lalu lintas. Kenapa bisa teratur? Karena ada yang mengatur. Baik itu yang mengatur itu lampu lalu lintas atau ada polisi atau petugas yang mengatur. Coba kalau berantakan, nah ini kita tahu, ini berarti nggak ada yang ngatur nih. Ini lampunya mati ini. Nah itu yang menunjukkan. Itu sederhana juga. Jadi alam ini begitu hebatnya, pasti ada yang ngatur. Ini kalau ada orang berpikiran nggak ada yang ngatur alam ini, itu pemikiran yang boleh kita kata pemikiran yang bodoh, pemikiran yang keliru. Bagaimana kita bisa melihat jalan raya saja di perempatan itu bisa nggak teratur karena tidak ada yang mengaturnya. Nah, lalu bagaimana dengan alam yang besar ini begitu teraturnya, terus kita mengatakan nggak ada yang mengaturnya? Nggak mungkin, mustahil. Maka kita meyakini Allah SWT yang mengatur alam ini. Dan Allah SWT yang memberi rezeki, menurunkan hujan. Kita diberikan oleh Allah SWT rezeki. Siapa yang beri rezeki? Allah SWT. Setiap manusia sudah diberikan rezekinya, sudah ditentukan. Kita masih dalam perut ibu kita, sudah ditentukan rezekinya, ajalnya dan sebagainya. Maka ini mengimani Allah SWT, bahwasanya Allah SWT yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah SWT yang mengatur, Allah yang menciptakan kita, Allah yang beri kita rezeki, maka Allah SWT yang berhak untuk kita ibadahi. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT, kita dulu tidak ada menjadi ada, kita diberikan oleh Allah SWT rezeki, kita ditempatkan di bumi ini, maka sebagai tanda rasa syukur kita beribadah kepada Allah SWT. Dan memang itu tugas kita. Maka ini beberapa hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT. Bagaimana kita beriman kepada Allah SWT, akan adanya Allah, kemudian Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, Allah yang mengatur, kemudian Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian juga disebutkan juga dalam Al-Quran bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama dan sifat. Allah SWT memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sifat yang mulia, sifat rahmah dan seterusnya. Dan tentunya sesuatu itu pasti ada nama dan sifat. Coba kita lihat manusia saja, ada namanya, ada sifatnya. Begitu juga Sang Pencipta. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat, itu keliru. Karena pertama itu keliru, kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Allah sendiri menyebutkan nama dan sifatnya dalam Al-Quran. Kemudian apa? Secara logika sesuatu itu pasti ada nama, ada sifatnya. Misalnya air, itu namanya air. Sifatnya gimana? Dia cair, dia bisa memadamkan api dan sebagainya. Api sifatnya panas, ada sifatnya. Itu makhluk. Bagaimana Sang Pencipta? Manusia punya nama, ada namanya si Ahmad, si apa? Macam-macam namanya. Ada sifatnya, sifatnya begini, orangnya penyabar, orang yang tidak sabar, orangnya emosi, macam-macam, ada sifat. Makhluk saja ada sifatnya, ada namanya, begitu juga Sang Pencipta Allah SWT ada nama dan sifat. Tapi tentunya nama Allah dan sifat Allah itu sempurna, tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Ada nama orang misalnya Karim, artinya dermawan, tapi dia tidak dermawan. Tapi Allah SWT nama Allah Karim, tapi Allah dermawan. Nama Allah bukan sekedar nama, tapi menunjukkan sifatnya. Allah Rahman dan Rahim, benar-benar Allah itu penyayang kepada hambanya. Berbeda dengan manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang pertama, iman kepada Allah SWT. Dan ini merupakan hal yang paling penting. Hal yang paling penting, yang paling mendasar, ya. Bagaimana iman kepada Allah SWT itu adalah suatu hal yang paling mendasar, ya, dalam kehidupan kita, yang harus kita pahami. Yang kedua, iman kepada malaikatnya.
Apa maksudnya iman kepada malaikat? Bahwasanya kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada, dan malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu memiliki nama-nama, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadisnya. Kemudian nama malaikat itu memiliki sifat-sifat dan tugas-tugas tersendiri. Dan malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini di antara sifat malaikat. Jadi malaikat memiliki nama dan juga sifat dan tugas-tugas. Ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka, ada yang mencabut nyawa, ada yang mencatat amal baik buruk kita, ada yang menjaga orang muslim, ada yang malaikat itu beribadah senantiasa. Terus ya, semua malaikat itu ada nama dan sifatnya dan tugasnya. Dan malaikat itu banyak jumlahnya dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah semata. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya di langit yang ketujuh itu ada Baitul Ma'mur namanya, yang setiap hari malaikat masuk ke dalamnya sebanyak 70.000 malaikat, kemudian tidak kembali lagi. Setiap hari 70.000 malaikat dan tidak kembali lagi. Setiap hari berarti ada malaikat yang baru lagi. Setiap hari 70.000. Maka iman kepada malaikat ini ya, iman kepada malaikat. Bagaimana iman kepada malaikat itu memberikan faedah kepada kita, bahwasanya malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Maka kita berusaha untuk meniru itu agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu yang mencatat amal baik buruk kita. Maka kita berusaha untuk menjaga lisan kita dan perbuatan kita, karena ada yang mencatat. Dan seterusnya. Sebagaimana juga kita beriman kepada Allah tadi, nama dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar kita ketika melakukan perbuatan atau mengatakan sesuatu, kita ingat Allah Subhanahu wa taala lihat, Allah Subhanahu wa taala dengar. Kemudian yang ketiga, kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan kitab yang paling sempurna Al-Quran. Maka kita beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah SWT, wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Yang kita diperintahkan untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Itu tugas kita terhadap Al-Quran. Allah SWT menurunkan Al-Quran. Apa hikmahnya? Kita baca, kita pelajari untuk kita amalkan, dan kita dakwakan itu Al-Quran. Ini fungsi ya, Al-Quran sebagai tuntunan kita, sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Kemudian iman kepada yang keempat, iman kepada Rasul ya. Iman kepada Rasul, bahwasanya Allah SWT mengutus para nabi dan rasul. Mengutus para nabi dan rasul. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Dan nabi terakhir dan paling mulia adalah Muhammad SAW. Dan jumlah nabi dan rasul itu banyak, Bapak Ibu. Disebutkan dalam hadis itu lebih kurang 124.000 nabi dan rasul. Dan ya, itu nabi ya. Rasulnya ada 300-an lebih rasul. Kemudian yang disebutkan dalam Quran ada 25 nabi. Dan di antara 25 itu ada 5 nabi yang paling utama, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Muhammad SAW, yang disebut dengan ulul azmi. Dan yang paling mulia di antara 5 itu ada 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan yang paling mulia secara umum Rasulullah SAW. Maka ini Nabi dan Rasul. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Para ulama menjelaskan, Nabi itu datang dengan syariat Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya.
manusia yang dipilih oleh Allah SWT, diberikan kepadanya wahyu, tetapi tidak membawa syariat baru, tapi dia mengikuti syariat sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah nabi manusia yang diberikan wahyu oleh Allah SWT, dipilih kemudian datang dengan membawa syariat yang baru. Itu perbedaannya. Dan kita beriman kepada seluruh para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran nama-namanya, dan terkhusus kepada Nabi kita SAW, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita beriman? Kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, mengikuti Rasulullah SAW, mentaati perintahnya, apa yang diperintahkan oleh Rasul, hendaknya kita lakukan apa yang dilarang, kita tinggalkan syariatnya berupa Islam untuk kita ikuti, agar kita mendapat syafaat Rasul SAW. Maka ini iman kepada Rasul yang intinya adalah bagaimana kita tentunya beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir dan Nabi kita secara khusus. Bagaimana kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi Al-Quran, dan juga sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi untuk kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan. Dan itulah tuntunan hidup kita, Al-Quran, wahyu Allah SWT yang Allah turunkan kepada Rasul, dan juga hadis Nabi yang merupakan perkataan dan perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi. Itu adalah hadis. Maka dua hal itu harus kita pegang. Tidak boleh hanya Al-Quran saja, karena ada sebagian orang mengatakan saya cuma berpegang dengan Al-Quran saja. Tidak, dua-duanya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan dua itulah kita sempurna iman kita dan tidak tersesat kita. Karena Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalau kalian pegang dua hal itu, kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, iman kepada hari akhir atau hari akhir. Apa arti hari akhir? Yaitu hari berakhirnya dunia ini dan hari di mana itulah hari, tidak ada hari setelah itu. Maksudnya itulah hari sebenarnya, atau kehidupan yang sebenarnya, itu kehidupan di akhirat. Dan kita semua mengetahui bahwasanya di dunia ini kehidupan kita hanya sementara. Dan mungkin kita hidup cuman, ya kata Nabi, umatku hanya antara 60-70 tahun, sedikit yang melewati itu. Kita sementara hidup di dunia ini. Kalau ajal kita sudah datang, kita akan meninggalkan dunia ini. Atau nanti di akhir zaman, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah SWT. Kemudian kita semua dibangkitkan oleh Allah SWT. Dibangkitkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dibangkitkan di mahsyar. Kemudian kita diminta pertanggungjawaban. Jadi iman kepada hari akhir meliputi iman kepada tanda-tanda hari kiamat, kemudian meliputi iman kepada alam kubur atau alam barzakh, yaitu alam antara dunia dan akhirat. Jadi alam barzakh itu beda, alam dunia beda. Kita sebelum di dunia dalam perut ibu kita, kemudian ada alam dunia, kemudian ada alam barzakh, yaitu pembatas antara dunia dan akhirat. Dan akhirat lain lagi. Maka kehidupan sebenarnya adalah di akhirat. Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, dikumpulkan kita di mahsyar, ketika itulah dimulai persidangan, kita akan dihisab oleh Allah SWT, ditanya oleh Allah SWT apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita akan diberikan catatan amal kebaikan kita dan keburukan kita, diperlihatkan kepada kita apa yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita akan melewati sirat, ditimbang amal sebelumnya, ditimbang amal perbuatan kita. Kemudian kita melewati sirat, kemudian tempat terakhir adalah surga atau neraka. Dan itulah kehidupan sebenarnya yang abadi, yang tidak ada kehidupan setelah itu lagi. Maksudnya tidak akan ada kematian setelah itu lagi. Kematian cuma sekali di dunia ini saja. Setelah itu kita dibangkitkan di mahsyar, tidak ada lagi kematian. Itulah kehidupan sebenarnya. Jadi kita sekarang ini Bapak Ibu hidup di dunia itu sementara.
Dan kehidupan di akhirat berbeda dengan kehidupan di dunia. Sebutkan oleh para ulama, kita di dunia ini yang lebih merasakan enak tidak enaknya apa? Yang lebih banyak merasakan jasad kita. Jasad lebih dominan. Tapi di akhirat, kalau di alam kubur sebaliknya kata para ulama, ruh kita yang lebih merasakan. Jasad itu mengikut. Tapi di akhirat itulah kehidupan yang sempurna, di mana ruh dan jasad seimbang. Dan tidak bisa kita bayangkan kehidupan di akhirat itu. Tidak sama dengan kehidupan dunia. Kita bisa bayangkan saja kita dulu dalam perut ibu kita sama tidak dengan kita sekarang? Beda. Beda kehidupannya. Jadi fase kehidupan yang ini yang harus kita pahami. Kehidupan alam kubur lain lagi. Kehidupan akhirat lain lagi. Dan itulah kehidupan yang sempurna. Jadi kehidupan yang sempurna itu di akhirat. Bukan di sini. Di mana kehidupan di akhirat itu tidak berubah. Itu salah satu ciri kehidupan yang sempurna, itu tidak berubah dia. Kalau kita kan di dunia ini berubah. Apa yang berubah? Lihat diri kita sendiri berubah. Kemarin kecil, kemudian dewasa, kemudian tua. Kemarin kuat, sekarang lemah. Berubah. Kemarin gagah, sekarang sudah mulai keriput. Berubah. Di akhirat tidak berubah. Tetap manusia itu gagah, ya, tetap dia kuat selamanya. Tidak berubah. Kalau di dunia ini kita makan, minum, enaknya cuman ketika di kerongkongan saja. Kalau sudah masuk dalam perut masih terasa enaknya, enggak ada. Tapi di akhirat makanan minuman itu akan terasa terlalu enak, tidak berubah. Itu kita bisa kita bisa bayangkan itu kehidupannya. Tidak pernah berubah. Rasa enak itu tidak pernah berubah. Dan di akhirat nggak pernah kita sakit perut dan sebagainya. Itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sempurna. Jadi kehidupan di dunia ini kan berubah. Itu menunjukkan ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Kadang kita rasa enak, kadang nggak enak. Kadang sakit, kadang sehat. Itu tidak sempurna namanya. Di akhirat nggak ada sakit-sakit. Sehat selalu, kuat selalu. Maka itu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Untuk kita bisa mencapai kehidupan yang sempurna itu tergantung dengan amalan kita hari ini. Kemudian yang terakhir, tentunya kita menyampaikan ini secara global ya. Kalau tentunya dirinci panjang ya. Yang terakhir adalah iman kepada takdir ya. Rukun iman yang keenam, takdir. Apa itu takdir Bapak dan Ibu? Ya, takdir itu artinya ketetapan Allah SWT. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT pertama kali menciptakan pena ya. Pena itu bukan berarti pena seperti kita nulis itu, nggak tahu kita bentuknya. Kemudian Allah SWT mengatakan, wahai pena, tulislah segala seluruh takdir sampai hari kiamat. Maka dituliskan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Dan telah dituliskan takdir itu apa? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah dituliskan takdir kita sampai hari kiamat. Seluruhnya diciptakan, seluruhnya dituliskan secara detail. Si fulan akan lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian, jam sekian dia akan di sini. Semuanya dituliskan secara detail dituliskan. Kita tidak bisa bayangkan itu hebatnya takdir Allah SWT. Tulisan itu di Lauhil Mahfuz. Secara detail, termasuk kita berkumpul hari ini, pagi ini di masjid, ini sudah dituliskan ini Bapak Ibu. Dituliskan ini. Kita hari ini siapa yang datang ke masjid, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid. Hari ini berapa? Tanggal 3 September 2023 sudah dituliskan itu. Sudah dituliskan juga pagi ini kita dapat kopi dan makanan, itu takdir itu. Sudah dituliskan itu Bapak Ibu, sudah dituliskan. Semuanya sudah dituliskan Bapak Ibu. Sampai kita meninggal nanti, semua sampai hari kiamat. Kita bisa bayangkan bagaimana detailnya dan hebatnya Lauhil Mahfuz itu.
Dituliskan semua, itu takdir. Cuman satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu. Walaupun itu semua sudah dituliskan, siapa yang tahu takdir itu? Apa kita tahu Bapak Ibu? Enggak. Jangankan kita, malaikat saja enggak tahu yang berada di langit sana. Yang tahu takdir itu hanya Allah semata. Hanya Allah saja. Makanya para ulama mengatakan takdir itu adalah sirrun min asrarillah. Itu adalah diantara rahasia Allah, itu adalah takdir. Kapan datangnya hari kiamat? Tahu kita? Tidak tahu. Itu sudah ditakdirkan itu. Tapi Allah SWT tidak beritahu. Kapan kita meninggal? Apa yang terjadi setelah ini? Besok, tahukah kita apa yang akan menimpa kita? Tidak tahu kita. Sudah dituliskan belum? Sudah. Coba Bapak Ibu. Besok kita mau ngapain, kita tahu nggak kita? Nggak tahu kita. Tapi itu sudah ditakdirkan, sudah dituliskan itu. Tapi kita nggak tahu. Itu rahasia Allah SWT. Dan segala sesuatu itu apa? Akan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan tadi. Makanya sahabat mengatakan, wahai Rasul, bagaimana ini kalau semua sudah ditakdirkan? Kenapa kita beramal? Kita mengikuti takdir saja begitu. Kata Nabi, tidak. Justru kamu kan nggak tahu takdir. Kata Nabi apa? Beramalah. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Yaitu beramalah. Karena setiap seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkannya. Kita ditakdirkan pagi ini sholat subuh berjamaah di sini, dimudahkan oleh Allah SWT. Kita bangun, melangkah ke masjid ringan gitu. Maka Allah SWT akan memudahkan seorang untuk melakukan apa yang sudah ditakdirkan buat dia. Maka ini yang perlu dipahami Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini apa? Iman kepada takdir. Bagaimana kita meyakini bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan. Allah SWT mengetahui, Allah SWT menuliskan, Allah SWT sudah menciptakan semua. Dan Allah SWT menghendaki itu semua. Ini beriman kepada takdirnya. Dan sekali lagi perlu kita pahami, ya, iman kepada takdir bukan berarti kita menyerah kepada takdir. Sudahlah, kalau memang takdirnya saya ini jadi orang kaya, saya akan jadi orang kaya. Saya tidur baik di rumah. Tidak bisa gitu. Kita disuruh bekerja, berusaha. Coba kita sekarang kalau sakit gimana? Berobat atau tidak? Berobat. Nah mungkin kita mengatakan, iya kalau memang saya takdirnya sehat, saya sehat, duduk aja di rumah. Sudah sakit terus. Maka kita disuruh berobat. Tapi kapan kita sembuh itu rahasia Allah. Bisa jadi orang sekali minum obat langsung dia sembuh. Itu rahasia Allah itu Bapak Ibu. Ada orang 7 hari baru dia sembuh. Ada orang sebulan dia minum obat baru dia sembuh. Itu rahasia Allah. Tapi kita disuruh berobat, berusaha. Ada orang yang cuman dia berdagang cuman setahun langsung dia kaya. Ada yang 10 tahun baru dia kaya. Itu rahasia Allah. Tapi kita disuruh apa? Berusaha. Ini yang perlu dipahami. Karena ada sebagian orang yang salah dalam memahami takdir Bapak Ibu. Kan semuanya sudah ditakdirkan, ya sudah saya duduk-duduk manis saja di rumah. Nah, enggak boleh. Kita tetap harus berusaha bekerja. Itulah bagian dari syariat. Bagaimana kita diperintahkan berusaha, ya berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Itulah bagian dari ya takdir yang diperintahkan kita. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, secara singkat ya mungkin kita menjelaskan tentang rukun iman ya, yang tentunya kita sampaikan ini secara singkat dan secara umum ya. Kalau kita ingin mengulas tentunya lebih panjang ya. Rukun iman kepada Allah mungkin akan panjang ya. Tapi mudah-mudahan cukup ya apa yang kita sampaikan dan bisa kita pahami yang berkaitan dengan rukun iman ini sehingga kita bisa meyakininya kemudian mengamalkannya. Nah, wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau memang kita sudah tentukan kita memang baru lahir 1 tahun kita baru
Ya, sudah kita sebutkan tadi bahwasanya memang kita sudah dituliskan semuanya, takdir kita sampai siapa yang masuk surga atau neraka sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan kita nggak tahu. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha bekerja, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang. Kalau dia ditakdirkan menjadi penduduk surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia misalnya dilahirkan menjadi orang muslim di tengah kaum muslimin, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga yang akan mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia menjadi penduduk neraka, dia akan juga ditakdirkan mungkin lahir dalam keadaan kafir di tengah orang-orang kafir, tapi semua ketika orang itu mengatakan apa? Oh, kenapa saya ditakdirkan menjadi orang kafir? Lalu saya jadi orang kafir. Tapi Allah SWT akan mengatakan apa? Bahwasanya di dunia ini kan sudah jelas, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini Al-Quran sudah ada. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Misalnya di hadapan kita ini ada dua jalan ini. Ini jalannya menurun misalnya. Ini jalannya mendaki. Silakan pilih. Ini jalannya singkat, ini jalannya jauh. Silakan kita pilih, dan kita diberikan oleh Allah SWT akal. Maka seluruh manusia, baik dia muslim atau kafir, dia diberikan akal oleh Allah SWT dan kemampuan untuk apa? Berkehendak dan berbuat. Nah, kita ini ada Islam, ini ada Kristen, ada Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Kita silakan pilih. Maka tidak ada istilahnya orang ya dia dipaksa untuk masuk Islam, tidak ada dipaksa untuk masuk Yahudi dan Nasrani. Maka semua orang sudah dijelaskan kepada dia jalan. Maka Islam itu sudah jelas ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Oh, saya dulu memilih Nasrani atau Yahudi misalnya, karena takdir saya begitu." Nah, kalau dia mengatakan karena takdir saya begitu, kita akan mengatakan, apakah kamu tahu takdir kamu? Enggak tahu. Lalu kenapa kamu memilih Yahudi atau Nasrani? Kenapa tidak pilih Islam? Ibaratnya juga apa? Ketika seorang melakukan maksiat misalnya, seorang melakukan maksiat. Saya ini mencuri karena memang sudah takdir saya jadi pencuri, kata dia. Nah, kenapa kamu memilih jalan jadi pencuri? Siapa yang memaksa kamu? Terus kita katakan, siapa yang memberitahu kamu bahwasanya kamu itu ditakdirkan menjadi pencuri? Tidak ada satupun yang beritahu. Maka takdir itu ada rahasia Allah SWT ya, yang tidak perlu, istilahnya rahasia Allah, dan itu tidak perlu kita pikirkan. Istilahnya itu urusan Allah. Tapi urusan kita apa? Kita sudah diberikan jalan ini. Ini jalan baik, ini jalan buruk, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kenapa kamu milih jalan ke neraka? Apakah ada yang memaksa kamu? Enggak ada yang memaksa. Maka ini yang perlu dipahami. Maka seorang tidak bisa dia berdalil dengan takdir tadi. Ketika dia mengatakan, oh saya ini jadi pencuri memang sudah takdir. Nah, kenapa? Memang ada yang memaksa kamu menjadi pencuri? Enggak ada. Enggak ada yang memaksa. Kamu melakukan maksiat, ada yang memaksa? Enggak ada. Nah, kenapa kamu melakukan maksiat? Karena dorongan hawa nafsu, karena syaitan dan sebagainya. Maka di sini ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk beramal. Ya, walaupun kita sudah tahu surga neraka, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ini siapa penduduk surga neraka. Menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha tahu semuanya. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu Allah sempurna. Jadi kalau Allah SWT nggak tahu siapa penduduk surga dan neraka, berarti ilmu Allah nggak sempurna. Baru tahu kalau apa? Setelah orang ini meninggal baru tahu. Sama dengan kita misalnya, kita guru misalnya, kita punya murid, kita baru tahu siapa anak yang pintar, siapa yang enggak setelah melewati ujian. Kenapa? Karena ilmu kita tidak sempurna. Tapi Allah sudah tahu. Wah, siapa yang bakal lulus ujian, sudah tahu Allah.
Siapa yang masuk surga, siapa neraka. Maka ini menunjukkan apa? Ilmu Allah SWT sempurna. Ya. Jadi memang pertama yang perlu diingat bahwasanya takdir itu urusan Allah SWT. Dan kita coba kita rasakan, ada nggak yang memaksa kita datang ke masjid? Kan nggak ada. Ketika kita juga jatuh pada perbuatan dosa, ada nggak yang memaksa kita? Nggak ada, karena kita kalah oleh hawa nafsu kita. Maka ini maksudnya ya, yang perlu kita, ini adalah keimanan maksudnya, bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah SWT sudah mengetahui segala sesuatu. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, Allah SWT tahu. Berbeda dengan kita cuma tahu apa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Yang akan terjadi tahu nggak kita? Nggak tahu. Itu menunjukkan ilmu kita terbatas. Sedangkan ilmu Allah nggak sama dengan ilmu kita. Allah tahu apa yang akan terjadi nanti, tahu Allah. Dan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali, kata Nabi, kalau ada yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Tapi doa itu adalah bagian dari takdir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaruddul qada illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tapi juga Nabi mengatakan doa itu bagian dari takdir. Ya, doa itu bagian dari takdir. Maka itu semua apa? Secara umum Allah SWT sudah menakdirkan kita, misalnya kita berdoa, kita misalnya tadi apa, dalam keadaan sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah sehingga sembuh. Takdir kita berdoa itu apa? Kita berdoa itu bagian dari takdir, gitu maksudnya, kata para ulama. Jadi segala sesuatu yang sudah ditakdirkan, dituliskan oleh Allah SWT itu tidak ya dirubah, tidak mungkin dirubah di sana, dan Allah SWT yang tahu tentunya itu semua. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, itu memang. Kita mau beribadah, kita berat, kita mau sholat, buat baik. Kadang apa memang iman naik turun. Yang kedua, mengimani sekarang itu kan musim politik ini kan melihat pemimpin-pemimpin itu kan seperti berubah-ubah. Nah, bagaimana cara kita mengimaninya dan bagaimana cara kita menjadikan mereka itu sebagai ulil amri, Pak? Karena yang dulunya jadi dari lawan jadi kawan. Nah, sekarang ini kan apakah itu termasuk takdir berubah-ubah juga, Pak? Terima kasih. Iya, yang pertama tadi iman kita bertambah dan berkurang. Memang secara fitrah kita diciptakan begitu, Bapak Ibu. Jadi iman yang tetap itu apa? Imannya malaikat, kata Nabi. Iman malaikat tidak pernah berubah, tetap dia, tidak naik tidak kurang. Itu imannya malaikat. Imannya para nabi itu imannya selalu bertambah. Imannya orang selain nabi, kita manusia biasa, umatnya bertambah dan berkurang. Itu sudah kodratnya, sudah apa? Takdirnya, sudah sunnatullah. Kadang kita bertambah iman kalau lagi di masjid, kalau lagi baca Al-Quran. Jelas itu bertambah iman, jelas. Maka yang mempengaruhi iman itu bisa bertambah apa? Keadaan salah satunya, atau lingkungan atau teman. Kita kalau berteman dengan si A ini bertambah iman kita, karena kalau dia bicara selalu masalah agama, bertambah iman. Kalau kita lagi di masjid bertambah iman. Kalau saya lagi baca Al-Quran bertambah iman. Jelas itu. Itu mempengaruhi. Ya, iman itu dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya Nabi, seorang sahabat yang bernama Hanzalah pernah mengatakan begini. Beliau mengatakan, saya ini kok kayak seperti orang munafik ya. Munafik gimana? Kalau saya bersama Nabi di majelis di Masjid Nabawi, saya bertambah iman saya itu, kuat iman saya, seolah-olah saya mau mengerjakan seluruh perintah Allah. Tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, bertemu anak istri di jalan, di pasar, ya sudah hilang semua, berkurang, turun semangatnya, nggak seperti di masjid lagi. Diadukan itu kepada Nabi. Ya memang seperti itu wahai Hanzalah, memang seperti itu. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau iman kamu tetap, la safahatkumul malaikat, kamu akan disalami oleh malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin iman seorang itu stabil, pasti ada kalanya naik, ada turun. Dan itu wajar. Yang jangan sampai apa? Hilang iman itu yang enggak boleh. Naik turun enggak apa-apa, tapi apa? Kalau pas lagi turun dinaikkan lagi. Tapi begitulah iman manusia. Maka kita ditakdirkan apa? Manusia itu melakukan dosa dan maksiat. Coba kalau
Ada nggak manusia itu tidak pernah melakukan dosa? Nggak ada. Itu sudah jadi takdir. Tapi apa? Yang tidak boleh itu apa? Selalu berada di atas maksiat atau terus-menerus melakukan maksiat. Itu nggak boleh. Turun terus iman ini, nggak pernah dinaikkan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi apa? Coba kita lihat Bapak Ibu. Kita sholat 5 kali sehari semalam. Itu sebenarnya apa? Sebuah hal untuk menaikkan iman. Coba habis sholat subuh ini kita imannya kuat. Pulang ntar ya, kita ke pasar, kita ke rumah, turun iman. Tapi apa? Dipanggil lagi oleh Allah zuhur supaya apa? Dinaikkan iman. Itu maksudnya. Ke masjid lagi. Makanya kita apa? Disuruh ke masjid supaya naik lagi iman itu. Habis zuhur kita pulang lagi ke rumah. Akhirnya apa? Turun lagi iman itu. Asar dipanggil lagi oleh Allah SWT supaya naik lagi iman. Ke masjid kita ketemu teman, sholat berjamaah, zikir, bertambah iman lagi. Itu Bapak Ibu, itu rahasianya sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi memang ada kalanya iman turun, iman naik, itu biasa. Yang nggak boleh kita apa? Turun terus kita biarin aja. Azan berkumandang terus dari zuhur, dari subuh sampai zuhur. Azan berkumandang kita biarin aja. Nah, ini turun terus. Nggak kita ke masjid. Nah, itu yang dilarang. Itu yang tercela. Jadi ketika turun itu kita harus segera menaikkan. Gimana caranya? Datang ke masjid. Ya. Itu salah satunya Bapak Ibu. Itu hikmahnya. Coba kalau kita maunya iman kita tetap terus di masjid terus. Coba nggak bekerja dan itu salah. Nggak mungkin kita dari 24 jam dari di masjid terus. Itu malaikat imannya. Imannya malaikat apa? Tetap. Malaikat itu dari sejak dulu ada di antara malaikat itu kata Nabi yang ditugaskan untuk sujud aja sejak dia diciptakan sampai sekarang, sampai hari kiamat dia sujud terus. Coba kuat nggak kita itu? Nggak kuat kita dan nggak mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu. Kita disuruh oleh Allah SWT bekerja. Kita punya kebutuhan. Kalau malaikat dia nggak perlu makan minum. Wajar. Ya wajar malaikat itu kan nggak perlu makan minum. Jadi dia ketika disuruh sujud aja sampai dari sejak dulu sampai sekarang. Wajar. Kalau kita nggak harus makan. Nggak boleh kita di masjid terus. Nah, jadi beda kita Bapak Ibu. Ya makanya ini apa? Jadi kalau iman turun naik itu biasa. Tapi yang nggak boleh sekali lagi, kalau terus dia turun terus kita diamin aja, nggak boleh. Itu yang tercela. Jadi kalau ketika turun kita naikkan lagi. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang kedua saya kurang jelas ini kita apa? Ngopi katanya, ngobrol politik. Nggak boleh. Ya kita nggak tahu lah ya jelas ya. Yang jelas tentunya kita memilih pemimpin itu yang baik ya, gitu aja. Ya yang baik yang menurut kita lihat ya. Yang baik secara umum lah. Orangnya baik, kemudian mengajak kepada kebaikan, itulah. Ya istilahnya mungkin diantara semua ini yang ada, diantara mereka ada yang mungkin yang paling baik, itulah. Jadi memilih yang baik dan yang paling baik diantara yang baik misalnya, seperti itu. Dan mungkin kita semua bisa melihat gitu kan bagaimana. Adapun perubahan tadi yang tadi dikatakan apa tadi? Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Apa itu bagian dari takdir? Iya, jelas. Itu bagian dari takdir. Semua segala sesuatu takdir. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Itu kan semua ya namanya politik lah, berubah-ubah ya. Kata mereka tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi kan gitu. Tidak ada teman sejati, yang ada kepentingan abadi ya. Nah itu, tapi ya yang jelas kita tentunya memilih pemimpin itu, memilih pemimpin yang paling baik tentunya. Dan tentunya kita bisa melihat ya bagaimana pemimpin itu ya bagaimana mereka mengayomi masyarakat, kemudian mereka berusaha untuk menegakkan nilai-nilai keislaman. Itu tentunya itu yang dipilih ya. Perkara mereka itu kemarin kawan sekarang jadi lawan, itu urusan mereka lah ya. Mungkin mereka lebih tahu dan sebagainya. Itu sebagian ya wallahu alam, kita enggak paham lah itu ya tentang hal itu. Tapi yang jelas kita nanti ya kalau memang mau memilih ya kita katakan ya pilih yang memang itu baik ya, memberikan kebaikan buat Islam dan negeri kita ya. Wallahu taala alam. Nah,
Nah, di sini ada pertanyaan, bolehkah memberi nama dengan nama Allah, memberi nama anak dengan nama Allah? Boleh, tapi dengan ditambahkan Abdul misalnya. Abdul, misalnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Boleh kita beri nama anak kita Abdurrahman, Abdurrahim misalnya, Abdul Karim, Abdul Aziz misalnya. Jadi kita menamakan nama anak itu dengan nama Allah boleh, tapi ditambahkan Abdul, ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim, Abdul Aziz, ya, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Itu dibolehkan, ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup, ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Jadi gini Pak ya. Oh iya Pak. Sebenarnya kami ini sangat haus, tapi kadang-kadang waktunya ini kan sudah lewat. Artinya sebenarnya banyak pertanyaan yang masih kami lakukan. Ya. Sedikit saya kan kalau yang Bapak ceritakan ini termasuk bumbunya. Kalau yang intinya itu sholat, dalam artian akan ini sholat. Nah sebenarnya masalah sholat itu sendiri masih banyak yang gimana kita lakukan. Contoh, salah satunya masalah tumakninah contohnya. Bagaimana nilainya orang yang sholat tumakninah dengan tidak tumakninah? Nilainya itu persentasenya itu. Contohnya seperti itu Pak. Karena yang pertama akan dihisab adalah sholat. Jadi saya kira perbaikan sholat itu yang sangat-sangat mendasar. Tapi waktunya. Oh ya, mungkin insya Allah nanti kita bahas fikih salat misalnya. Nah, mungkin insya Allah ya nanti kita bahas. Kalau kita umpama rumah sudah membuat atap dan sebagainya, kita sudah menambah. Yang jelas fondasinya dulu harus kuat. Nah ini Pak yang masih banyak kami yang awam ini merasa masih anak-anak. Ya, insya Allah nanti kita bahas insya Allah pertemuan yang akan datang. Fikih sholat ya, kita bahas sholat dari awal sampai akhir insya Allah, dari takbir sampai salam insya Allah secara umum nanti juga ya insya Allah akan kita jelaskan. Nah untuk hari ini kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.